Halo kawan pajak, selamat datang di Ngosa Asik, ngobrol santai pajak asik. Obrolan seputar berita terkini, update aturan terbaru, serta info-info perpajakan yang tentunya menarik untuk diperbincangkan. Bersama saya Dani, obrolin aja di Ngosa Asik. Disiarkan melalui kanal YouTube KPP Pratama Wonosari, bertempat di Studio Ponjong, pojok jejaring sosial dan ngobrol asik. Ngosa Asik kali ini telah memasuki episode yang kedua. Dan telah hadir narasumber kita pada episode kali ini. Beliau adalah Ketua Tim Penyuluh Pajak KPP Pratama Wonosari. Tentunya bagi kawan pajak yang pernah mengikuti kelas pajak atau mungkin pernah menyaksikan Instagram live kita atau sosialisasi yang diadakan oleh KPP Pratama Wonosari, tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok narasumber kita pada kali ini. Nah, mungkin kita sapa dulu ya. Selamat datang Kak Dior. Ya, terima kasih Kak Dani. Ini bagaimana kabarnya Pak Dior? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Dani? Alhamdulillah baik juga Kak Dior. Baik kawan pajak, sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu kontribusi wajib pajak dalam membangun negara itu adalah dengan membayarkan pajaknya. Jadi kawan pajak itu menghitung penghasilan, dan apabila ada pajak yang terutang berdasarkan peraturan undang-undangan, nah itu kawan pajak melakukan pembayaran. Pembayaran itu bisa dengan disetorkan sendiri atau bisa juga dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, kebetulan tema kita pada podcast kali ini adalah tentang pajak bendahara. Seperti yang telah diamanahkan pada Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, bahwa bendahara itu merupakan salah satu pemotong atau pemungut. Terkait dengan apa saja nanti yang akan dipotong atau dipungut pajak, itu kita bahas nanti. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih Kak Dior, yang disebut dengan bendahara itu siapa saja sebenarnya Kak Dior? Baik Kak Dani, yang disebut dengan bendahara itu yaitu adalah instansi pemerintah ya. Instansi pemerintah itu terbagi tiga macam ya, tiga jenis dalam hal ini. Ada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Masing-masing itu memiliki kewajibannya sendiri-sendiri ya, baik itu untuk pemotongan maupun pemungutan ya, baik itu untuk PPh ya, pajak penghasilan, maupun PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, ketiga kategori tadi itu berdasarkan dari penerimaannya ya, ada yang dari APBN, APBD maupun dari APBDes, begitu Kak Dani. Oh iya, jadi bendahara ini dikelompokkan berdasarkan sumber dananya ya Kak Dior ya? Betul sekali Kak Dani. Iya, sumber dananya. Dan jelaskan bahwa jenis-jenis bendahara itu ada bendahara pusat, bendahara daerah, dalam hal ini pemerintah daerah, dan bendahara desa. Betul. Iya, betul seperti itu ya Kak Dior. Ya, contohnya bendahara desa itu seperti kecamatan, lalu ada kelurahan, itu juga bendahara desa. Oh iya, ya. Baik. Kemudian ini Kak Dior, terkait dengan kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh bendahara yang melakukan belanja ini. Nah, itu kan bisa berupa barang dan jasa. Nah, itu jenis-jenis pajak yang dipotong itu sebenarnya apa saja ini Kak Dior? Nah, baik. Untuk belanja yang dilakukan oleh instansi baik itu pemerintah pusat, daerah maupun desa, itu ada yang namanya belanja. Belanja itu ada belanja pegawai ya. Belanja pegawai itu untuk yang seperti gaji, terus honor, tunjangan, lalu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Lalu ada belanja barang ya. Belanja barang itu misalnya seperti instansi pemerintah baik pusat, daerah maupun desa itu melakukan belanja barang kepada rekanan, baik itu rekanan itu terdaftar PKP maupun non PKP. Lalu ada juga belanja jasa ya. Belanja jasa itu juga sama, bisa kepada rekanan PKP maupun non PKP, begitu Kak Dan. Mungkin bisa saya rinci dulu dari yang PPh pasal 21 ya. Oh kan, iya, jenis-jenisnya itu kan ya. Ada belanjanya tadi kan saya sebutkan ya Kak Dani ya. Iya. Ada belanja pegawai. Lalu belanja pegawai itu atas gaji, lalu tunjangan, honor, dan penghasilan yang sehubungan yang masuk ke dalam wajib pajak orang pribadi ya. Nah, itu PPh pasal 21 itu ada bagian pegawai tetap, pegawai tidak tetap, lalu bukan pegawai, lalu ada penerima pensiunan juga ada. Nah, masing-masingnya tadi ada perhitungannya sendiri-sendiri ya Kak Dani. Lalu mereka ada yang berhak mendapatkan PTKP, ada yang tidak berhak mendapatkan PTKP, lalu ada yang berhak mendapatkan pengurangan
sebesar kalikan 50% dan sebagainya begitu. Oh iya. Ada banyak Jadi sekali soalnya. tarifnya ini bermacam-macam ya Kak? Iya, Dior? untuk tarifnya bermacam-macam dan PPh pasal 21 itu cenderung progresif ya Kak. Dan Iya, ya, progresif. ya. Baik, itu tadi terkait dengan PPh pasal 21 ya Kak Dior, yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima orang pribadi, Betul, dapat ya. berupa imbalan atau pekerjaan yang sifatnya itu diterima oleh orang pribadi. Betul. Nah, selain PPh pasal 21 ini jenis pajak apa lagi nih Kak Dior yang dipotong ini? Ya. Tadi kan sempat saya sebutkan terkait dengan belanja barang ya Kak Dani ya. Ya. Terkait dengan belanja barang, itu kalau instansi pemerintah belanja barangnya di atas 2 juta rupiah ya, nominalnya di atas 2 juta rupiah, tidak termasuk PPN, itu nanti mereka wajib melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 22. Nah, tarifnya itu 1,5% bagi yang ber-NPWP, dan yang tidak ber-NPWP yaitu 100% lebih tinggi, yaitu 3%, gitu kan. Oh begitu ya, jadi PPh pasal 22 itu adalah tentang pajak untuk pengadaan barang ya? Ya, ini betul. khusus barang nggak Dior? Jasa gimana? Kalau untuk jasa itu masuknya ke PPh pasal 23. Oh ya. jadi iya. Ya, untuk jasa itu masuknya ke PPh pasal 23. Nanti untuk yang ber-NPWP tarifnya 2% dan yang tidak ber-NPWP tarifnya 100% lebih tinggi, yaitu 4%, begitu. Oh ya. Itu berarti kalau jasa masuknya PPh pasal 23 ya Kak Dior? Ya, kalau untuk 23 itu tidak ada batasan ya, yang ada batasan hanya di PPh pasal 22 atas belanja barang. Begitu, Baik. Kak. Nah, tadi dijelaskan bahwa jasa itu kena PPh pasal 23. Lah, kemudian apakah yang kena PPh pasal 23 itu hanya jasa saja Kak Dior? Apakah ada jenis penghasilan lain yang mungkin dikenakan PPh pasal 23 ini? Ada, seperti dividen, bunga, royalti, lalu ada yang namanya hadiah ya. Hadiah yang apabila diterima oleh wajib pajak badan, maka itu dikenakan PPh pasal 23 Kak Dani. Iya. Kalau hadiah yang atas peserta kegiatan ya, misalnya peserta kegiatan ikut lomba yang memenangkan hadiah, orang pribadi itu kena PPh pasal 21 atas peserta kegiatan. Itu tarifnya 5% Kak Dani. Lalu sedangkan yang untuk PPh pasal 23 yang diterima oleh badan itu tarifnya 15%. Ya. Gitu. Jadi jasa yang diterima oleh badan ya Kak Dior? Iya. Jadi jasa ini bisa bermacam-macam ya berarti ya? Ya, Nanti ada yang namanya bentukannya. jasa catering, lalu ada jasa sewa kendaraan, jasa servis, itu masuknya ke PPh pasal 23. PPh pasal 23. Kalau misalkan jasa tapi dia diterima orang pribadi, bagaimana Kak Dior? Jasa yang diterima oleh orang pribadi itu masuknya ke PPh pasal 21 Kak Dani, dan itu masuknya ke dalam bukan pegawai. Nah, berhitungnya masuk ke pegawai gitu Kak. Oh ya, jadi tergantung siapa penerimanya ya ini Kak Dior? Iya, jadi memang kompleks sekali dalam hal pemilihan atau pemilihan pajaknya ini ya Kak Dani ya. Siapa penerimanya, objeknya seperti apa begitu. Oh iya. Kemudian kita lanjut Kak Dior, tadi sempat disinggung juga terkait dengan PPh yang dikenakan final ya. PPh yang dikenakan final salah satu contohnya adalah sewa tanah dan atau bangunan. Betul. Kemudian yang dikenakan PPh final ini itu ada apa lagi Kak Dior? Ya, baik. Untuk PPh final ini selain atas sewa tanah dan bangunan, ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan, lalu ada yang namanya jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu dibagi, ada yang namanya pelaksanaan konstruksi, perencanaan konstruksi maupun pengawasan konstruksi ya. Lalu ada hadiah undian. Nah, hadiah undian itu melalui diundi ya. Itu tidak jadi tidak ada usaha untuk mendapatkan hadiah tersebut, murni karena diundi. Ya, jadi kalau hadiah undian, baik itu orang pribadi maupun badan, itu kena PPh final. Begitu. PPh final. Lalu ada yang namanya wajib pajak yang masuk ke kategori UMKM ya. UMKM itu yang omsetnya tidak lebih dari 4,8 M. Ya. Ini masuknya ke dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang sekarang diperbarui ke PP 55 ya Kak. Itu mereka apabila bisa menunjukkan surat keterangan PP 23 2018 atau PP 55, itu masuknya dipotongnya 0,5% begitu. Oh iya. Jadi ini ya kalau Kak Dior, kalau misalkan wajib pajak itu dia menerima penghasilan yang mungkin yang tadi sudah disebutkan bisa dipotong PPh pasal 21 atau bisa dipotong juga dengan PPh pasal 22 atau 23. Ini kalau misalkan si wajib pajak ini dapat menunjukkan surat keterangan P23 tahun 2018 tadi. Nah, ini berarti dipotongnya yang pakai 0,5%. Nah, Oh, jadi iya. misalnya
dia atas penghasilan atas orang pribadi 21, dia bisa memberikan surat keterangan PP23 tadi ya. Itu nanti dipotongnya jadi 0,5%. Lalu yang PPh 22 juga sama 0,5%, lalu PPh 23 juga sama 0,5% ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk wajib pajak yang peredaran brutonya sampai dengan 4,8 miliar rupiah dan dapat menunjukkan surat keterangan itu kawan pajak bendahara motongnya pakai yang 0,5%. Berbicara tentang ini Kak Dior, surat keterangan. Nah ini untuk wajib pajak rekanan ini, bagaimana caranya untuk dapat surat keterangan itu Kak Dior? Nah untuk wajib pajak semua, ini yang khusus rekanan ya, bukan untuk instansi pemerintahnya ya. Rekanannya itu apabila ingin mendapatkan surat keterangan PP23, itu dapat melalui laman djponline.pajak.go.id melalui menu di layanan, lalu nanti masuk menu konfirmasi ya, menu konfirmasi nanti bisa cetak surat keterangan di menu tersebut. Nah, apabila memenuhi kategori atau kriteria dalam hal wajib pajak UMKM tadi, langsung bisa melakukan cetak namanya surat keterangan PP23. Nah, untuk cetak surat keterangan PP23 ini masing-masing kategori wajib pajak itu ada batasnya ya, Kak Dani ya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 2018 dan PP 55 ya. Untuk wajib pajak orang pribadi itu 7 tahun sejak 2018. Lalu untuk CV koperasi firma itu 4 tahun, sedangkan untuk PT 3 tahun ya. Lalu ada tambahan lagi ya Kak Dani ya, di PP 55 untuk PT perorangan itu masuk ke 4 tahun. Lalu ada lagi yang satunya itu kalau nggak salah BUMDes ya, BUMDes sama BUMDesma itu juga 4 tahun. Oh ya. Baik, jadi untuk penggunaan tarif 0,5% sesuai dengan PP 55 yang terbaru ini sebenarnya kawan pajak bisa melihat di DJP online ya Kak Dior ya? Ya, asalkan nanti sudah terpenuhi, bisa wajib pajak sekalian bisa langsung cetak dan bisa memberikan kopinya kepada instansi pemerintah agar dipotong 0,5%. Iya. Jadi tarifnya lebih rendah. Iya. Gitu. Jadi begitu kan pajak. Kawan pajak juga perlu memantau apakah sebenarnya kawan pajak ini masih bisa menggunakan tarif tersebut atau sudah tidak berhak lagi untuk menggunakan tarif tersebut. Nah itu tergantung dari bisa dicek di DJP online-nya. Ya, nanti di surat keterangannya nanti sudah ada untuk penggunaan atau masa berlakunya surat keterangan tersebut sudah ada nanti. Baik, itu tadi ya Kak Dior terkait dengan pajak penghasilan ya. Ada beberapa jenis tadi, PPh pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23 dan PPh final. Betul. Ya. Sebelum kita masuk ke PPN ya Kak Dior, mungkin bisa dinikmati dulu ini Kak Dior, kopi dari KPP Pratama Wonosari. Terima kasih. Silahkan diminum dulu Kak Dior. Kita lanjut ya Kak Dior terkait dengan bahasan kita selanjutnya. Tadi sudah dibahas tentang PPh. Kalau untuk yang PPN itu seperti apa Kak Dior? Nah, yang untuk PPN ini sama seperti PPh 22 ya. Jadi kalau misalnya instansi pemerintah pusat, daerah maupun desa tadi belanja barang, ini tadi kan dua-dua kan belanja barang ya. Ini belanja barang dan atau jasa kepada rekanan yang statusnya PKP, nilai belanjanya di atas 2 juta rupiah ya. Nilai belanjanya di atas 2 juta rupiah, maka wajib melakukan pemungutan PPN. Nah, tarif PPN ini 11%, Kak Dani ya. Tarif ini PPN ini 11% begitu. Oh, berarti sama dengan PPh pasal 22 tadi ya Kak Dior ya? Ya, tapi kan dua-duaan barang. Kalau ini barang atau jasa ya. Berarti kalau misalkan bendahara ini melakukan belanja barang dan nilainya itu di atas 2 juta, berarti dia dikenakan PPh pasal 22 dan PPN. Betul. Kalau misalnya belanja jasa di atas 2 juta ya. Berarti 23 dan PPN. Kemudian selanjutnya terkait dengan ini Kak Dior. PPh final juga iya loh Kak Dani loh. PPh final juga. Iya, PPh final juga iya. PPh final itu juga misalnya atas sewa tanah dan atau bangunan kepada rekanan PKP itu juga kena PPN, jadi double Kak Dani. Oh iya. Baik Kak Dior. Nah, ini terkait dengan aturan baru Kak Dior. Ada peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 58 tahun 2022 yang di situ diatur bahwa pihak lain ini dapat ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Nah ini sebenarnya garis besarnya itu seperti apa Kak Dior isi dari PMK ini? Ya,
Jadi PMK ini kan PMK 58 ya. Ini bersinggungan dengan yang namanya PMK 59. PMK 59 ini yang mengatur terkait dengan kewajiban pemungutan atau pemotongan untuk peraturan ini berlaku untuk instansi pemerintah ya. Untuk instansi pemerintah pusat, daerah maupun desa tadi. Lalu yang PMK 58 ini adalah penunjukan pihak lain. Nah, pihak lain ini yang dimaksud adalah seperti marketplace ya, marketplace yang ditunjuk ya. Kalau misalnya namanya itu seperti Siplah ya, seperti Siplah. Lalu apabila rekanannya ini nanti yang dari instansi pemerintah ini belanja melalui marketplace, yang melakukan pemungutan langsung oleh marketplace, tidak lagi instansi pemerintah ya. Ya, mereka itu belanjanya melalui aplikasi yang ada di marketplace tersebut. Ya, mereka yang akan memungut baik itu PPN maupun PPH itu adalah marketplace. Ya. Untuk marketplace mereka hanya akan memungut atau memotong PPH-nya satu saja, yaitu PPH 22. Tarifnya 0,5%. Ya, begitu. Oh, jadi beda ya Kak Dior, PPH 22 yang dipotong oleh pihak lain tadi, itu kalau PPH 22 yang dipotong langsung oleh bendahara itu kan 1,5% ya tadi Kak Dior ya. Kalau yang PPH 22 yang dipotong oleh marketplace tadi, contohnya Siplah ya tadi contohnya? Ya, contohnya seperti Siplah. Nah, itu berarti dipotongnya 0,5% ya? Iya, 0,5%, betul sekali Kak Dani. Yes, dan itu berlaku untuk belanja barang maupun jasa yang tersedia dalam marketplace. Jadi aplikasi marketplace itu nanti akan digunakan oleh instansi pemerintah untuk sarana belanja mereka. Gitu. Yang biasanya biasanya dinas pendidikan itu biasanya pakai untuk belanja di marketplace. Ya. Berarti kalau misalkan sudah dipotong oleh pihak lain, ini bendahara sudah tidak perlu memotong lagi ya Kak Dior? Betul ya, karena semuanya sudah dilakukan oleh pemotongan atau pemungutan oleh penunjukan pihak lain tadi ya, marketplace ya. Kalau misalnya dilakukan pemotongan lagi nanti jadi double pemotongan ya. Itu juga mereka itu melakukan pemotongan atau pemungutan juga ada buktinya. Buktinya itu invoice yang akan diterbitkan oleh marketplace. Nah, invoice itu tadi akan menjadi bukti potong atau bukti pungut baik itu untuk PPN maupun PPH 22 tadi. Iya. Gitu. Nah, itu terkait dengan pihak lain ya sebagai pemotong atau pemungut. Nah, kemudian bendahara itu memotong atau memungut atas transaksi yang diberikan kepada rekanan, yaitu dilakukan pemotongan atau pemungutan. Nah, atas pemotongan dan pemungutan ini ada buktinya nggak? Maksudnya ada yang diberikan kepada rekanan nggak? Oh iya. Jadi selain yang di marketplace tadi ya Kak Dani ya. Iya. Ya, untuk instansi pemerintah nanti pusat, daerah maupun desa itu akan membuat bukti potong. Nah, bukti potong itu tadi Kak Dani ya, itu kita sudah sediakan layanannya ya. Layanan itu melalui DJP online ya, djponline.pajak.go.id lamannya. Nanti apabila kawan pajak semua ya, baik itu instansi pemerintah ya, itu bisa menggunakan layanan DJP online di menu e-Bupot unifikasi instansi pemerintah. Nah, di situ nanti bisa menerbitkan bukti potong PPH pasal 21, bukti potong PPH pasal 22, bukti potong PPH pasal 23, bukti potong PPH final maupun bukti potong atas PPN-nya begitu. Ya, itu terkait dengan bukti potong ya Kak Dior? Ya. Jadi itu harus diberikan kepada rekanan agar rekanan ini dapat mengkreditkan seperti itu ya Kak Dior ya? Ya, terkait dengan pengkreditan itu atas PPH pasal 21, 22, 23 yang tidak bisa dikreditkan yang PPH final ya, itu tidak dapat dikreditkan. Oh iya, jadi pengkreditan ini nanti kaitannya dengan ini ya Kak Dior, dengan SPT tahunan ya? Ya, betul sekali Kak Dani, SPT tahunan orang pribadi maupun badan. Nah, tadi apabila sudah dilakukan pemotongan dan pemungutan dan sudah diberikan bukti potong kepada rekanan, nah kemudian instansi pemerintah ini atau bendahara pemerintah ini, dia nyetornya ini kapan Kak Dior? Nyetor yang sudah dipotong atau dipungut tadi, disetor ke negaranya itu kapan Kak Dior? Oh ya, jadi ini terkait dengan setelah belanja kapan setornya ya Kak Dani ya? Iya. Ya. Untuk instansi pemerintah pusat maupun daerah, ya NPB instansi pemerintah pusat maupun daerah itu untuk mekanisme UP itu adalah maksimal 7 hari Kak Dani setelah melakukan pembayaran. Sedangkan LS itu langsung ya pada saat itu juga.
Sedangkan untuk instansi pemerintah desa, ya, untuk bendahara instansi pemerintah desa itu maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya, begitu kan. Jadi kawan pajak harus tahu dulu nih, kawan pajak ini termasuk bendahara yang jenis mana? Apakah dia masuk yang bendahara pemerintah daerah atau bendahara pemerintah pusat, dan mekanisme juga setara LS atau UP juga, Ya, seperti itu ya Kak Dior. Betul sekali, Kak. Baik, nah ini sebenarnya obrolan kita masih banyak ini Kak Dior, tapi mungkin saya bacakan salah satu pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh kawan pajak semua. Ini Baik, terkait Kak. dengan e-bupot tadi ya. Jadi selain memotong, memungut dan membuat bukti potong, ini kewajiban pajak apa lagi yang harus dilakukan oleh bendahara ini Kak Dior? Ya, tadi kan sudah melakukan pemotongan, Ya. pemungutan, membuat bukti potong, menyetorkan pajaknya juga ya, Iya. menyetorkan pajaknya PPH baik PPH maupun PPN. Lalu mereka juga wajib melaporkan SPT ya. SPT. Ya. Untuk SPT untuk instansi pemerintah ini ada 2 jenis ya Kak Dani ya, sekarang ya. Sekarang sudah disederhanakan menjadi 2 jenis, yaitu SPT Unifikasi Instansi Pemerintah dan SPT 21 Instansi Pemerintah. Ya, perbedaan di antara kedua SPT ini, untuk SPT Unifikasi Instansi Pemerintah itu mencakup beberapa bukti potong. Ya, yang pertama yaitu bukti potong PPh pasal 22 Kak Dani. Bukti potong PPh pasal 22 yang tadi yang belanja barang ya. Bukti potong PPh pasal 23 yaitu terkait dengan jasa. Lalu bukti potong PPh final. Lalu yang terakhir ada bukti potong PPh pasal 26 juga, 26 juga ada. Lalu ada bukti potong bukti pemungutan PPN ya. Ya, itu jadi satu laporan di SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk SPT 21 Instansi Pemerintah itu mencakup atas bukti potong dari bukti potong 21 baik itu final maupun tidak final. Lalu yang terakhir untuk Desember ada bukti potong yang 1721 A2 tahunan, di situ juga ada, itu Kak Dani. Oh iya, jadi SPT-nya itu dibedakannya Kak Dior itu tidak berdasarkan PPh dan PPN ya, tapi berdasarkan PPh pasal 21 itu sendiri, jadi SPT sendiri, Ya, kemudian 21 sendiri. SPT PPh yang selain 21 dan PPN itu jadi satu ya, diunifikasi ya. Ya. Kemudian terkait dengan pelaporan ini Kak Dior, batas waktu pelaporannya ini kapan Kak Dior? Untuk batas waktu pelaporan SPT masa ya, ini SPT masa ya, berarti kan bulanan tuh. SPT masa Unifikasi Instansi Pemerintah dan SPT masa 21 Instansi Pemerintah itu tanggal 20 bulan berikutnya, begitu. Iya, tanggal 20 bulan berikutnya ya? Ya, tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi mungkin bagi kawan pajak yang instansi pemerintah pusat, daerah maupun desa itu mungkin bisa melakukan nyicil dulu ya buat bukti potong untuk PPh maupun PPN-nya, nanti baru bisa dilaporkan di SPT masa unifikasi ya. Oh iya. Nah kemudian untuk melaporkan ini Kak Dior, kan jadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Dior tadi bahwa kewajiban bendahara ini nggak cukup sampai store saja kawan pajak, jadi kewajibannya itu sampai dengan melaporkan di e-bupot ya Kak Dior ya? Ya, e-bupot unifikasi. Ya, untuk saat ini salurannya baru di DJP online. Iya, di DJP online saja. Iya, betul. Nah, itu dapat dilaporkan di DJP online. Kemudian untuk dapat melaporkan ini Kak Dior, apa yang harus dimiliki oleh kawan pajak bendahara ini Kak Dior? Iya, betul. Dan untuk melakukan pelaporan ya, SPT masa unifikasi instansi pemerintah dan SPT 21 instansi pemerintah itu wajib memiliki sertifikat elektronik. Jadi kawan pajak semua untuk yang belum memiliki sertifikat elektronik nanti dapat melakukan permintaan sertifikat elektronik ke KPU Ratnasari ya, mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik. Untuk lampirannya hampir sama dengan aktivasi EVIN ya, seperti fotokopi SK kepala instansi maupun bendahara instansi, lalu fotokopi KTP dan kartu NPWP kepala instansi pemerintah maupun bendahara instansi pemerintah. Lalu membawa aslinya ya, asli SK-nya itu ditunjukkan saja sebenarnya, ditunjukkan baik itu yang misalnya mengajukan kepala ya, berarti kepala instansi pemerintah, kalau bendahara berarti bendahara instansi pemerintah, begitu Kak Dani. Iya. Jadi kawan pajak, untuk kewajiban kawan pajak bendahara ini nggak cukup sampai
dengan menyetorkan saja. Jadi kawan pajak harus melaporkan, yang mana pelaporan itu membutuhkan yang namanya sertifikat elektronik. Itu dapat diajukan ke KPP terdaftar. Seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Dior atas Sama-sama, waktunya Kak Deni. pada sore hari ini untuk hadir sebagai narasumber di Ngosa AC. Baik kawan pajak, sampai jumpa di Ngosa AC episode selanjutnya. Ngobrol santai pajak asik, obrolin aja di Ngosa AC.